Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik-baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, pahala orang yang melakukannya min ba'di mautih, setelah dia mati, mengalir juga. Membangun masjid, Islamic Center, santunan anak yatim, buat acara Jumat berkah, acara subuh berjamaah, kumpulkan. Tidak mengganggu saudara kita yang berbeda akidah. Kita tidak urus saudara kita yang berbeda akidah. Lakum dinukum waliyadin. Pak Ustadz, ya, ini kan gak lama lagi hari raya kurban. Betul. Ini di komplek perumahan kami ada saudara kita yang satu bangsa setanah air tapi tidak Islam. Apakah boleh dapat daging kurban, Pak Ustadz? Boleh. Mana dalilnya? Sudah nanya dalil lagi. Banyak orang menganggap kalau di masjid ibadah, kalau di Mekah ibadah, kalau baca Yasin ibadah, tapi kalau di kantor tidak ibadah. Maka ketika dia masjid khusyuk, ketika di masjid nggak mau ngelihat kemana-mana. Mana boleh orang sholat di masjid ngelihat ke atas, nampak cicak kawin. Sangat khusyuk, gatal kepalanya, nggak mau dia garuk sampai 3 kali, takut batal menurut mazhab Syafi'i. Gatal kepala, garuk sekali, gatal lagi, sekali lagi, gatal juga, berhenti, cari obat gatal-gatal. Mengapa saat di masjid dia khusyuk, tapi kenapa di kantor dia busuk? Karena dia menganggap di masjid adalah ibadah, di kantor bukan ibadah. Salah. Di masjid adalah ibadah, di kantor juga ibadah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, dharma wanita, PNS, ASN. Ustadz Somad ini PNS, ya, penceramah non-stop. Itu baru dapat di Kalimantan itu. Maka yang di kantor masuk jam 8 pagi, mulai apel jam 7.30, pulang jam 4 sore, lembur, luar kota, itu semua insya Allah bernilai ibadah. Makanya nanti bapak kalau belum pulang ditanya sama istri, di mana bang kok belum pulang? Ibadah. Tapi jangan jadikan alasan untuk menutupi kesilapan dan kesalahan. Kenapa? Mungkin atasan tidak mengawasi, mungkin KPK tidak melihat, mungkin Inspektorat Jenderal luput dari pengawasan. Tapi kita diajarkan, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kita diawasi oleh Dia yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Bayangkan jadi polisi, diangkat jadi Kapolres, ditempatkan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Papua. Istri kebetulan ASN, tidak siap pindah, anak-anak sekolah, akhirnya bekerja. Kalau tidak dianggap itu sebagai ibadah, gaji yang diberikan negara tidak cukup untuk membayar pengorbanan. Menjadi tentara, dari mulai dan Ramil sampai kepada Dandim, sampai ke Danrem, sampai kepada Panglima, ditempatkan di seluruh Indonesia. Kalau itu tidak dianggap sebagai ibadah, tidak dicamkan dalam ibadah hati, saya beribadah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, maka insya Allah yang selama ini berat, tapi karena itu ibadah, dia akan menjadi ringan insya Allah. Kita doakan bapak-bapak kita yang diberikan amanah jabatan, mudah-mudahan jabatannya ini bernilai amal soleh insya Allah, amin. Menjadi bupati itu tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Yang saya ngomongin ini betul atau nggak betul? Betul. Tapi kalau amanah beribadah karena Allah, maka selama 10 tahun itu berarti dia mendapatkan pahala sebanyak masyarakat kabupaten yang dia pimpin. Kabupaten Lamandau, maka berapa jumlah penduduknya kali setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, maka begitulah pahalanya mengalir. Maka ketika Nabi SAW berkirim surat kepada Raja Heraklius yang menguasai negeri Syam waktu itu, aslim taslam falaka ajrani,
Kalau engkau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kau dapat pahala 2 kali lipat. Pahalamu sebagai pemimpin, pahala rakyatmu. Setiap rakyatmu sholat, setiap rakyatmu puasa, setiap rakyatmu beribadah, engkau juga akan mendapatkan kelipatan pahalanya. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita adil, amanah, sehat, walafiat, zahir batin, istiqomah insyaallah. Amin. Begitu juga kalau dia mengeluarkan surat-surat yang buat zolim dan aniaya, maka dosanya pun mengalir juga setelah mati. Diaminkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waktu saya sedang tausiah di Masjid Agung, datang bapak-bapak sudah tua. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau saya bicarakan Pak Ustadz. Tadi segan nanya waktu orang ramai. Bisa bicara 4 mata Pak Ustadz. Jangankan 4, 3 pun bisa Pak. Apa namanya Pak? Dulu saya waktu masih muda nih jadi lurah Pak Ustadz. Terus saya ngeluarkan surat izin buka apa Pak? Salon. Ya nggak apa-apa, salon kecantikan. Tapi ada esek-eseknya Pak Ustadz. Bapak kan udah tobat. Iya Pak Ustadz. Apakah dosanya ngalir nggak Pak Ustadz? Ya nanti kita cari kerannya ya Pak. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik-baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, pahala orang yang melakukannya min ba'di mautih, setelah dia mati, mengalir juga. Membangun masjid, Islamic Center, santunan anak yatim, buat acara Jumat berkah, acara subuh berjamaah, kumpulkan. Tidak mengganggu saudara kita yang berbeda akidah. Kita tidak urus saudara kita yang berbeda akidah. Lakum dinukum waliyadin. Pak Ustadz, ya ini kan gak lama lagi hari raya kurban. Betul. Ini di komplek perumahan kami ada saudara kita yang satu bangsa setanah air tapi tidak Islam. Apakah boleh dapat daging kurban Pak Ustadz? Boleh. Mana dalilnya? Sudah nanya dalil lagi. Dalilnya ketika datang Asma, namanya Asma pakai alif. Asma, kalau nggak pakai alif Asma sesak napas. Asma Islam, ibunya tidak Islam. Ibunya rindu datang dari kota Makkah menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghibatun. Ibu saya datang, dia tidak Islam, dia rindu dengan saya. Dia mau ketemu saya, boleh saya temui dia? Kata Nabi, sileha, sambung silaturahimmu. Beda agama, beda keyakinan tidak membuat putus tali silaturahim. Afa'utiha, boleh saya beri hadiah dia? Boleh saya kasih cenderamata? Boleh saya kasih kenang-kenangan? Boleh saya beri makanan? Kata Nabi, i'tiha, beri dia hadiah. Jadi tidak hanya sekedar cium tangan, tidak hanya sekedar cipika-cipiki, tidak hanya sekedar berpelukan kasih sayang, tapi juga berikan dia hadiah, berikan dia makanan. Tapi dengan syarat yang boleh itu kurban sunnat. Kalau kurban wajib nggak boleh. Kurban wajib itu apa Pak Ustadz? Kurban wajib itu kurban nazar. Saya bernazar, kalau anak saya lulus PNS nanti saya berkurban, kalau nggak lulus sampai mati saya nggak berkurban. Itu nggak boleh. Tapi kalau kurban yang biasa kita laksanakan, maka tidak ada halangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah setor ke masjid untuk ibadah kurban insya Allah. Amin. Kamu sudah bayar kurban? Belum Pak Ustadz. Kenapa belum? Karena saya belum diakikahkan orang tua saya. Tiap tahun itu terus jawabannya. Setiap ditanya, udah kurban? Saya belum akikah, maka saya nggak kurban. Nggak ada hubungan, Besti. Apa hubungan akikah sama kurban? Akikah saya itu tanggung jawab ayah saya terhadap saya. Mau dia kurbankan dulu atau enggak, mau dia buat akikah atau enggak, itu urusan dia. Dan akikah itu sepakat 4 mazhab. Paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Akikah itu hukumnya sunat muakkad. Sedangkan kurban itu adalah tanggung jawab saya terhadap diri saya. Kalau akikah tanggung jawab ayah saya terhadap saya. Beda. Jadi masalah kita tidak diakikahkan dulu karena belum mengerti agama, karena nggak ada uang,
kamu dulu nggak diakikahkan? Kami di kampung susah Pak Ustadz, jangankan makan kambing, makan ayam aja dua kemungkinan. Kalau nggak pas saya sakit, ayamnya sakit. Tapi sekarang sudah melimpah ruah rezeki Pak Ustadz. Orang tua saya sudah meninggal. Boleh saya mengakikahkan diri saya sendiri Pak Ustadz? Silakan, beli kambing. Insya Allah besok pagi saya, oh nggak bisa, mohon maaf, malam ini kami langsung ke Sampit. Nah, jadi masalah kambing yang mau akikah besok itu saya serahkan ke masyarakat Mentawa semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Ustadz, saya sudah umur 40 tahun masih boleh akikah. Menurut mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, sudah saya tuliskan dalam buku 37 masalah populer. Saking banyaknya jamaah yang bertanya, boleh akikah setelah umur 30, 40, 50. Besok beli kambing potong untuk akikah, undang tetangga, kawan, sahabat, makan silakan. Yang nggak mau makan kambing, kasih telur ayam. Yang nanya-nanya, ini apa ini? Kambing apa ini? Gak usah tanya-tanya, makan aja. Saya takut makan kambing, baca doanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah, satu pun tidak ada yang mendatangkan mudarat. Apalagi di Lamandau ini, maka tidak ada kambing yang mengandung kolesterol, karena di sini semua kambing mengandung anak kambing. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh saya akikah Pak Ustadz? Silakan akikah sebelum kurban. Akikah untuk diri sendiri, mengalir pahalanya untuk orang tua karena sudah melepaskan satu ibadah almarhum almarhumah, dan bapak ibu juga dapat keberkahan, dan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan harga kita. Andai bayi tabung, bayi tabung, saya tanya jamaah yang buat bayi tabung itu, Ustaz Somad boleh bayi tabung? Boleh. Syaratnya Pak Ustadz? Mohon maaf, beribu maaf, ini karena ilmiah saya jelaskan. Memang betul dari cairan suaminya dimasukkan ke dalam rahim istrinya, dan dokternya amanah. Kalau cukup syarat itu boleh bayi tabung. Tapi kalau diambil dari bank sperma di Amerika biar supaya anaknya bule, itu nggak boleh, haram. Dokternya nggak ngerti, nggak amanah, nggak paham fikih, nggak boleh karena terjadi kesalahan. Tapi kalau cukup 3 syarat, silakan. Oh alhamdulillah Pak Ustadz, istri saya ini insya Allah bayi tabung. Berapa bayi tabung? Yang paling murah sekarang sekitar 100 juta. Itu pun tabung-tabung second lah. 100 juta paling murah. Belum lagi terbangnya ke Malaysia, ke Singapura, ke Jakarta, ke Surabaya. Belum lagi letihnya, belum lagi tekanan emosionalnya, belum lagi stresnya. Ini dikasih anak, nggak mau akikah. Begitu mudahnya lahir, akikah, berkurban, bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Dulu begitu susahnya orang punya anak, sekarang nikah Januari, April langsung lahir di tempat lain. Di Lamandau ini ibu-ibu mengandung masih 9 bulan 10 hari kan? Alhamdulillah. Mau teriak semua, iya